Oke, halo bro. Salam kenal, gua Rangga, gua dari musisi yang ada di Kota Tua Jakarta. Mungkin yang sering ke Kota Tua sering lihat gua kali ya. Gua sering ada di Kota Tua, gangguin kalian-kalian orang. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua selalu nonton Dapur Bicara karena Dapur Bicara banyak hal-hal menarik. Salah satunya yang gak dibicarakan sama orang dibicarakan di Dapur Bicara. Banyak rahasia-rahasia yang diungkap di Dapur Bicara. Oke, lu harus nonton guys. Gimana nggak? Alhamdulillah sehat. Baik, walaupun Omikron lagi merajalela. Omikron tuh apa sih? Temennya Popcorn. Popcorn. Ya agak manis gitu. Politron dong. Aduh. Itu komunitas Kota Tua itu dari kapan sih sebenarnya? Kalau komunitas Kota Tua itu sebenarnya sih namanya Akustik Kota Tua, Bang. Kalau khususnya untuk musik ya. Sebenarnya sih dia udah ada tuh udah lama banget, udah dari tahun berapa, zaman-zaman masih pada ngamen tuh Bang. Cuman kan mulai terkoordinir itu tahun-tahun 2015-an lah. Terus gue bikin komunitas Akustik Kota Tua itu 2018 mulai bikin Akustik Kota Tua ya dengan segala berjibakunya, bertentangannya gue sama anak-anak pengamen yang ada di Kota Tua. Karena kan bikin satu stage musik pakai sound, sedangkan di situ ada pengamen yang muter tuh kan Bang. Jadi mereka banyak yang nggak setuju juga. Sering banget sih ribut-ribut dulu. Kenapa nggak setuju? Karena kan kita kan di situ pakai sound Bang. Kita stay di tempat, tapi kita pakai sound speaker gitu. Jadi pengunjung itu lebih datang ke kita dan mereka kan otomatis yang muter keliling. Bukan maksudnya gue untuk mengganggu mereka, tapi maksudnya alangkah baiknya kan kita stay di tempat. Ya. Jadi pengunjung datang ke kita, bukan kita yang datang ke pengunjung. Jadi lebih dihargain gitu maksudnya sih. Jadi ada beberapa teman-teman yang ngerti akhirnya ikut gabung sama kita orang. Setelah itu akhirnya dari unit pengelola kawasan Kota Tua sama Dinas Pariwisata pun akhirnya kita dilegalkan. Kenapa dilegalkan? Iya, maksudnya diperbolehkan gitu kan. Karena kan kita juga memberikan contoh teman-teman yang biasanya muter gitu, orang makan. Musisi ya, seniman ya. Akhirnya kita tarik-tarikin dari mereka-mereka tuh yang bisa gabung sama kita, bisa main apa, bisa nyanyi, bisa main drum, yuk gabungin, masuk. Akhirnya mulai melihat dari situ, mereka mulai oke lah. Sama mereka pun akhirnya dari unit pengawasan Kota Tua itu, PK Kota Tua, kita diresmikan. Setiap tahunnya kita selalu ada kayak sosialisasi di hotel-hotel gitu. Mulai kapan resminya? Mulai kapan ya? Tahun berapa ya, gue agak lupa, tapi udah cukup lama sih Bang. Udah sering, udah berjalan 4 atau 5 kali lah kita itu setiap tahun untuk sosialisasi seperti itu. Jadi sekarang ya udah legal, udah resmi, udah ada ID card-nya juga. Teman-teman musisi yang stay di situ yang ada stage panggung kecil yang buat ngamen kan. Syukur alhamdulillah seperti itu. Mungkin kalau untuk saat ini ya kita waktunya sangat-sangat terbatas. Jadi mungkin kan karena kan musisi itu kan hidupnya malam Bang sebenarnya. Tapi kita harus main di siang sampai 5:30 sore. Jadi aduh. Ya coba dinikmatin dulu deh, walaupun gak nikmat sebenarnya sih. Iya. Berarti itu struktur organisasi jatuhnya ya? Iya, komunitas tuh udah organisasi musik atau musisi-musisi yang ada di Kota Tua Jakarta. Kebetulan juga kan gue kepilih kemarin itu di tahun 2021 tuh kan semua musisi Kota Tua ada yang pemilihan untuk ketua musik. Ya sebenarnya di kawasan Kota Tua. Di kawasan Kota Tua Jakarta gue kepilih jadi ketuanya seluruh komunitas musik di
kota tua. Jadi ya ada beberapa ide-ide tapi belum terlaksana sih Bang sebenarnya. Karena kan pandemi juga belum usai dan nggak tahu kapan usainya juga bingung ya kan. Jadi ide-idenya di otak aja. Itu atas dasar apa memilih lo? Dari unit pengelola kota ya? Dari teman-teman musisi sih sebenarnya. Oh Mungkin gitu. Emang lu teman-teman- siapa? Gue juga bingung sih sebenarnya Bang. Lu anak band vokalis kan? Enggak lah, gue cuman sampah masyarakat sebenarnya. Mungkin teman-teman lebih melihatnya gue lebih sering ketika pandemi ya Bang ya. Pandemi melanda negeri inilah yang tepatnya kan. Pandemi melanda ini akhirnya gue coba untuk ya memohon ke semua pelaku-pelaku usaha yang ada di kota tua Bang. Tolong dong. Jadi ada kegiatan ya? Ada nggak nih sedikit ya lu kasih sembako lah ke kita gitu maksudnya kan. Setiap ada beberapa bank-bank juga yang kita datengin. Banyak sih, thank you juga buat semua yang udah support kita waktu lagi di pandemi itu 2 tahun lalu ya. Kayak Bank Mandiri, dia support banget semuanya, hampir ada masih sembako berkardus-kardus gitu Bang, buat komunitas musik. Terus beberapa kafe-kafe juga di Kota Tua Jakarta khususnya, mereka support banget kan karena terpuruknya teman-teman seniman dan musisi-musisi yang ada di Kota Tua. Mungkin dari itu kali Bang ya, karena gue coba untuk gerak kali di situasi yang gak kepikiran sih sama gue juga. Akhirnya ya gue gerak ke semua tempat. Mungkin teman-teman akhirnya memilih karena dia melihat gue seperti itu kali ya. Ya nggak tahu juga sih gue sih. Tapi yang penting ya udahlah. Mudah-mudahan amanat ini. Tapi yang tahu gue itu band lo Butterfly itu. Iya. Itu lo vokalis band itu band lama ya? Lo anak band juga. Dulu kan. Kalau itu sih sebenarnya Butterfly itu di India Bang ya. Iya. Kalau misalnya Butterfly itu emang tepatnya kita itu adanya di indie musik lah. Jadi kalau misalnya akustik Kota Tua atau komunitas itu adanya di kalau Butterfly itu indie, kalau akustik Kota Tua itu komunitas. Jadi di komunitas Kota Tua itu ada band Butterfly gitu loh Bang maksudnya. Nah itu Butterfly tuh masuk apa pemenang apa tuh ya? Gue lihat di sosmed lu. Apa sih itu? Pemenang apa sih itu? Itu ini kali Bang. Waktu gua jadi juara atau apa ya? Di apa sih gue udah masuk ketiga tuh gue lupa. Jadi ada salah satu seluruh musisi-musisi nih Bang se-Indonesia nih. Kita disuruh perform tepatnya di apa sih itu Tangerang Alam Sutra. Di Alam Sutra itu acaranya Babinsa begitu. Jadi TNI gitu kan ngadain acara untuk musisi-musisi jalanan. Itu festival atau lomba? Lomba sih tepatnya. Lomba untuk musisi-musisi jalanan. Festival juga sih kayaknya sih. Akhirnya kita naik di situ. Aku sih Kota Tua sih Bang yang waktu itu naik Bang. Yang kita ikut sertakan di dalam di situ. Terus akhirnya ya bersyukur juga sih kita bisa bawa pulang pialanya karena kita mewakili Jakarta Barat lah khususnya Kota Tua Jakarta bisa ada di megang piala gitu maksudnya. Kalau di Butterfly itu kita kepilih dari lagu batik Bang dari UNESCO. Nah itu. Iya itu. Itu kenapa bisa begitu? Itu yang sebenarnya tuh udah gua lirik sih. Iya. Ini kenapa sih bisa begini gitu? Itu apa gitu? Gue sih sebenarnya waktu itu gue lagu batik ya itu kenapa sampai ke UNESCO itu di lirik ya Bang UNESCO. Gue juga awalnya itu gue sering banget gue kumpul tuh sama beberapa instansi yang ada di Kota Tua Jakarta. UNESCO itu tahun berapa lo menangnya? 2021 apa ya kalau nggak salah? Apa 2020? Kayaknya 2020 deh Bang. 2020. Nah itu karena di situ kan gue mulai dibikinin video klip, gue mulai dibiayain sama UNESCO tuh untuk
semuanya tuh sampai logo segala macam dia buatin. Cuma kita logo yang baru sama semua yang dia buatin kayak t-shirt sama semuanya gue belum ngeluarin nih bang, karena kan masih pandemi kan, saya kalau gue keluarin jetir. Nah itu caranya gimana lu bisa terpilih gitu loh. Waktu itu dia ada mobil loh, waktu itu dia tepatnya itu gabung sama kita Muda Kreatif, itu salah satu grup di seluruh Indonesia, ada dari Jogja, ada dari seluruh provinsi lah. Salah satunya dia ada titiknya di Kota Tua Jakarta, dan semua seniman dan musisi itu diwajibkan untuk mengirimkan karyanya bang. Akhirnya gue ngirimin karyanya Butterfly, itu iseng-iseng, formatnya masih format MP3 ya kan. Gue banyak tuh dari seluruh provinsi ngirimin sih kayaknya. Ternyata nggak taunya dari hal iseng-iseng itu yang lagu Butterfly bikin judulnya Batik kepilih sama mereka, kepilih, kita menang lah di situ. Jadi salah satu lagu yang nyiptain lagu warisan dunia tuh, satu-satunya yang kepilih lagu Batik ada di Indonesia nih bang. Judulnya Batik Butterfly kan, kita udah banyak banget kita. Gue juga bingung ya, tiba-tiba dia Mas Rangga gini, namanya Ibu Ardina Rosa, itu sangat orang-orang yang sangat berjuang buat Butterfly khususnya, karena dia yang dia tuh bener-bener dia tuh yang nyodorin banget tuh, biar tuh gue selalu ikut. Mas Rangga nih lagu ini nih begini-begini, dia yang nyodorin banget untuk Butterfly itu, khususnya di lagu Batik itu, ini lagu Batik nih begini loh, bisa loh gini. Ya udah, gue mau gak mau dengan project iseng-iseng gue sebenarnya, itu lagu mah udah di MP3 gue tuh udah lama, cuman gak gue post. Ya udahlah, ternyata kepilih sama UNESCO. Ibu Ardina Rosa itu adalah orang UNESCO Jakarta. Dia itu yang khususnya ada di Kota Tua Jakarta. Dia itu yang milih-milihin, coba karya kamu apa, dikirim ke dia semua. Setelah dikirim ke dia semua, dia lempar langsung ke UNESCO bang. UNESCO yang ada di Indonesia langsung akhirnya sama dia mungkin dipilih kali ya. Dan akhirnya lagu Batik itu kepilih. Ya udah der, tiba-tiba gue ditelepon, dibikinin video klip, dibikinin ini itu segala macam, didatengin orang-orang untuk ngebuatin logo-logonya segala macem. Gue belum bisa ngeluarin banyak sih, kayak t-shirtnya, terus strap gitar segala macam, karena kan gue juga masih nahan, masih pandemi lah. Maksud gue nanti sayang ketika gue keluarin tiba-tiba nggak jadi apa-apa gitu kan, kita juga belum bisa manggung. Ya udah, paling seperti itu bang ceritanya. Dia itu ada di Kota Tua Jakarta, dan dia itu sifatnya ngelihat seniman-seniman atau musisi yang ada di Kota Tua itu milih gitu bang. Dia ngedatengin nih bang, ngedatengin kita orang, menanyakan, mungkin bukan gue doang kali bang yang tanyakan ya, punya karya apa segala macam, ini itu. Ya udah gue sodorin lagu Batik gitu. Lagu Batik juga terciptanya juga lucu gitu kan. Gue berdua nih sama temen gue, mantan keyboardis yang udah nggak sama gue di Butterfly. Gue tuh lagi duduk di warung warteg itu udah tutup, warung Sarbini, namanya Bapak Haji Sarbini, udah tutup ya kan. Gak tahu mau bikin apa, dia itu minta, dia bikin yuk. Kan udah banyak bikin lagu tentang cinta-cintaan ya kan, segala macam itu udah maksudnya jenuh juga gitu bang bikin lagu cinta-cinta mulu. Jadi gue maksud gue, dia nyuruh bikin lagu yuk salah satu aja buat ini negeri ini gitu. Apa ya kira-kira yang kira-kira punya kita nih, ini milik kita, tapi pengen banget orang lain tuh ngambil. Gue suka Batik, oke. Udah gue bikin aja di situ sama berdua sama keyboardis gue ya segala macam. Temanya tentang batik, tentang apa? Tadinya ya tentang batik sih sebenarnya. Gue udah kepikiran dari awal itu gue bikin lagu, tapi kan nggak ada nih, jarang sih, bukan nggak ada ya, ada tapi
jarang gitu yang ngangkat leluhur kita kan udah dari dulu tuh udah ngelukis batik lah, bikin kain segala macam, tapi kan udah lama banget nggak dibuatin karyanya gitu, khususnya di lagu gitu kan ya. Mungkin ada beberapa kawan-kawan kita mungkin, tapi belum begitu terlihat. Akhirnya gue coba bikin tuh lewat lagu. Gue bikinnya dari selembar kain putih digoreskan para leluhur. Nyambung, 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 nyambung. Udah jadi malam itu bang. Malam itu jadi lagu itu. Akhirnya kita terus kita latihan terusan. Tahun berapa ya, itu udah lama banget sih sebenarnya. Ya intinya sih dari faktor nggak sengaja tahu jadi kepilih sama UNESCO, terus sempat viral juga karena kan mungkin di TikTok kalau hari batik itu banyak bang yang pakai lagu itu bang. Gue juga Iya. mesti gitu bang, masa kamu pakai lagu ini, jadi ya udah begitu. Feedbacknya selain yang tadi lo sebutin itu dari UNESCO apa ke Butterfly yang udah memang juara? Kalau yang dari UNESCO sih feedbacknya alhamdulillah, kita tuh kalau misalnya ada Bu, kita mau bikin ini nih gini, misalnya kita mau ada project video klip lagu baru atau kita mau Di luar dari batik, lagu batik. ya di luar lagu batik, mereka masih sangat tuh support kita gitu bang, luar biasanya. Yuk orang nggak gini, oke. Tapi ya tetap di band Butterfly ini, tetap situasinya ya tetap di satu band yang benar-benar sama UNESCO tuh oh ini band yang pegangan kita tuh, bukan pegangan apa sih namanya, yang ada di lingkaran kita gitu kan. Jadi oke monggo gitu segala macem. Karena kan di UNESCO itu timnya banyak bang, tim broadcastnya ada, tim terus dia itu dari nyiapin tempat dari setiap gedung-gedung, dia ada yang yayasannya segala macam tuh salah satu itu. Jadi asik aja welcome sama Butterfly. Udah kita terus salah satunya feedbacknya juga mungkin kita lebih sering disetel kali bang ya lagu-lagu itu di aplikasi, di TikTok, di IG juga, di Reel kan sekarang kan ada tuh aplikasi Reel tuh kan IG. Kalau setiap hari batik digunakan sama salah satu bupati mana tuh, ada tuh perempuan tuh namanya Indah siapa itu tuh, dia pakai lagu batik kemarin pas hari batik gitu seneng gitu maksudnya. Beberapa instansi pemerintah pakai lagu kita, maksudnya kita tuh siapa sih, kita musisi atau seniman jalanan tapi akhirnya karyanya digunain sama beberapa orang yang cukup punya title gitu bang, maksud gue punya title yang luar biasa. Berarti ada kontraknya dong. Terus lagu-lagunya itu mendapat royalti. Royalti itu kita dapat kebetulan kita masuk di labelnya Warna Musik Indonesia. Ya saat itu kita diajak sama ibu, aduh bu maaf bu namanya lupa, tapi saya ingat kontraknya bu. Warna Musik Indonesia manggil kita, akhirnya kita ke kantornya ke Kuningan, kita tekan kontrak. Jadi setiap orang yang menggunakan lagu batik di semua sosial media masuk ke kita gitu bang pemasukannya. Jadi ya bersyukurnya ke situ sih dengan terpilihnya lagu batik, viralnya juga lagu itu. Jadi buat teman-teman yang gunain lagu batik, kita dapat cuan walaupun sedikit gitu bang. Jadi teman-teman jangan lupa gunain lagu batik sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kan musisi dalam negeri atau musisi indie itu bisa semangat berkarya. Terus buat musisi, pesan gue sih satu bang, buat semua musisi-musisi yang ada di negeri ini khususnya, karena kan gue jatuhnya itu dulu itu gue tepatnya lahirnya itu gue di jalanan. Gue mulai karir gue itu gue main di kereta, gue main di bis, terus gue main di lesehan pecel ayam gitu, gue ngamen segala macem. Tapi tetap fokus sama satu tujuan,
Tapi setelah lu ngamen itu lu harus punya jenjang, hari ini gue harus naik satu tingkat, satu tangga lagi. Jadi jangan pernah nyerah, jangan pernah bilang sia-sia dengan apa yang lu lakuin. Karena ketika lu buang kata sia-sia itu akan menjadi berharga ketika nanti lu udah menciptakan salah satu karya dan lu tetap satu tujuan atau fokus. Karena apa yang gue alami sekarang seperti itu bang. Akhirnya gue bisa ini, bisa itu, bisa ya walaupun belum besar-besar banget sih bang sebenarnya. Sekarang di level berapa? Masih level 3 bang. Coronanya pusing gua. Ya kalau dibilang level sih belum ada apa-apanya sih bang ya. Tapi seenggaknya bisa lebih baik gitu dari hari kemarin, dari tahun kemarin. Jadi gua senang aja gitu. Anak-anak gua susunya nggak terlantar jadinya. Terus sekolahnya sama jajannya nggak terlantar, ya udah mungkin kalau belum dibilang level itu mungkin nanti kali ya, mungkin di level tertentu yang nanti next gua udah bisa ngasilin uang itu beli beli something gitu, sesuatu ya kan. Tapi ya belum tahu juga gua karena masih cukup di ya alhamdulillah lah di lingkaran itu, maksudnya semuanya masih tercukupi gitu maksudnya, alhamdulillah. Kalau level enggak lah, belum sebagaimana. Nah, kacamata Indi menurut lu sebagai player tuh gimana sih belakangan ini? Di luar dari corona ya. Gue malas corona mulu dibahas. Iya sih, gue juga malas sih sebenarnya. Kacamata lu sebagai player, sebagai anak band, apa sih Indi itu seperti gimana gitu di belakangan ini? Apa ada perbedaan? Terus apa ada yang menarik? Dan Sebenarnya apa sih, ada yang memang masa depannya cerah di kalangan iya. indie untuk di masa depannya lagi? Kalau untuk indie untuk saat ini sih sebenarnya mereka udah mulai banyak sih bang bikin karya, karena kan nggak kayak dulu. Kita sekarang aman dah, proyek aman dah, aman banget karena kita udah ada digital, udah ada sosial media gitu segala macem kan. Jadi kalau misalnya untuk indie, kebetulan gue ngelakuin di indie itu yang udah itu, gue bikin karya ya gue masukin di sosial media gue masukin di YouTube gue, di IG gue segala macem. Terus kalau misalnya untuk kedepannya, wah ini bakal besar bang. Kalau menurut gue pribadi sih bang, ya pasti besar, pasti bakal besar. Apalagi indie itu saling support, mereka itu nggak saling sikut. Ya mudah-mudahan, tapi pasti teman-teman indie itu yang gue temuin semua itu mereka selalu support satu sama lain, saling rangkul lah kalau menurut gue. Terus kalau misalnya mungkin tempatnya aja belum kembali seperti semula, tapi kalau misalnya untuk digitalnya atau sosmednya mungkin bisa lebih besar kali bang dari band-band yang sudah berlabel sih sebenarnya. Kalau menurut gua bisa maju lah kalau menurut gua di masa depan nanti, karena kan orang-orang indie juga support. Ini kayak gua kemarin nih, gue bikin video klip sudah berakhir kemarin. Pokoknya gue disupport banget tuh sama beberapa teman-teman indie. Apalagi ada tuh yang namanya Dapur Letter tuh, gila gue disupport banget sama dia, mudah banget sumpah. Disupport, saking supportnya ya dimasukin sosial medianya, di Instagramnya. Pokoknya di sosial medianya gue disupport banget sama Dapur Letter tuh, waduh. Itulah indie. Semenjak kepergian almarhum ADD sih bang ya. Gue mengulas sejarah nih bang sebenarnya. Gue kan dulu tuh udah kayak biji lah sama dia ya kan, dikit-dikit enggak. Bahkan gue masih merem diketok-ketok sama dia masih pakai handuk ya kan. Jalan, ngedadak kan sering kan. Gimana? Cuci muka akhirnya pergi sama dia. Terus banyak pesan-pesan yang dia kasih pesan ke gue, makanya gue sampai saat ini gue nggak bisa ninggalin kota tua Jakarta bang. Karena gue juga nggak tahu ya pada akhirnya dia itu pergi bang dari kota tua Jakarta. Gue kira dia
ya candaan kawan lah, temen sekamar tidur, temen sejalan gitu pergi kemana-mana ya kan. Cuman dia pesen nggak, kalau gua nanti nggak ada, eh, lu jangan tinggalin kota tua Jakarta, lu jangan sampai kota tua Jakarta itu lu pergi atau lu tinggalin, lu harus tetap pantau kota tua Jakarta apapun nanti yang terjadi. Terus makanya sampai sekarang gue ya nggak bisa kemana-mana, walaupun gue kayak abang nih khususnya dari dapur letter manggil ya, gue tetap mantau gitu kota tua Jakarta. Masih ada gitu nama gue di kota tua Jakarta. Terus kalau dari di kota tua juga kan, waktu itu dia sempat juga, aduh gue ulas di sini nggak ya bang, karena ini Gak apa-apa. nggak pernah diulas nih di tempat lain, nggak pernah sama sekali ini diomongin, tapi ini jadi beban juga buat gue. Tapi setelah gue cerita ini, mudah-mudahan teman-teman yang sekarang di kota tua dan teman-teman yang ada di Rock Race Community tetap bisa bersatu bersama-sama lagi seperti dulu. Karena cuma di dapur letter ini doang gue bicara hal ini. Jadi pada tahun sebelum almarhum meninggal dunia, setahun sebelum meninggal dunia itu, almarhum makan mie ayam sama gue bang. Dia makan mie ayam, salah satu celetukan candaan sama dia, Rangga, kalau nanti gue udah nggak ada lagi, tolong lu lanjutin ini kota tua. Gue cenggol dong, apaan sih lu lu jangan bercanda dah, lu mau kemana, udah nih makan tambahin nih sausnya, tambahin. Gue makan lagi segala macem. Selang beberapa mungkin udah sebentar lagi dia meninggal kali ya, karena dia jalannya udah mulai agak-agak susah. Terus pertama sakitnya dia itu yang dia rasain kan, matanya udah mulai gimana tuh bang, pertama kali tuh matanya sama jalannya udah gimana tuh. Jadi di salah satu gang gua itu di kota tua, nama gangnya kampungnya Bonpis. Gue itu jalan ya kan di gang kecil lah, gue berdua sama dia. Dia masih kasih pesan yang sama bang, walaupun pesan itu udah lama banget. Dia kasih pesan, Rangga, kalau gue udah nggak ada, tolong lu pegang ini kota tua. Dia ngomong begitu lagi, maksudnya. Lu ngomong apa sih Ayo semangat. Karena gue udah mulai ngerasa nih orang gak bercanda nih. Karena dia posisinya sakit sakit bang. Almarhum Adedi itu sakit. Terakhir kali dia ngomong begitu, yang kedua kalinya nih, dia posisi sakit, dia ngomong begitu. Sambil jalan sama gue dia ngomong begitu. Ya kan, dia suruh lanjutin ini kota tua. Maaf sebelumnya untuk istrinya almarhum, karena gue nggak mau ada, maksudnya gue tetap baik walaupun gue udah di komunitas Rock Race Community, tapi gue tetap masih ada, jiwa gue juga masih ada di kota tua, karena gue lahir di kota tua juga bang, ya kan, walaupun pada akhirnya gue harus ngelahirin sama abang gue Faruk, gue harus ngelahirin Rock Race Community. Tapi gue yang lahirin lu ya itu Rock Race ya? Rock Race Community, gue lahirin Rock Race Community sama abang gue Faruk. Tapi nggak maksud gue untuk melupakan atau gue untuk meninggalkan ini kota tua. Karena pada saat itu setelah almarhum meninggal, aduh gue sebenarnya nggak mau ngulas sih, tapi ya udahlah gue ulas lah, karena gue butuh bicara bang sebenarnya. Udah berapa tahun lalu ini harus gue bicarakan, walaupun nanti ini jadi ada part kedua ya bang ya. Jadi begini, setelah kepergian almarhum, gue bicarakan ini ke kawan-kawan, dan ternyata kawan-kawan yang ada di posisinya sering di samping almarhum juga tahu mereka pengen pesan almarhum itu, pengen Indi Kota Tua itu dipegang sama
ya sama teman-teman yang dulu sering ada di sebelahnya almarhum lah bang, khususnya gue nggak mau takutnya gue gimana gitu ya, khususnya kita orang gitu. Tapi pada akhirnya di acara terakhir di Tanah Kusir kita ada eh, satu masalah sama, nggak satu masalah sih sebenarnya, bukan masalah, cuman perbedaan pendapat aja. Kita berbeda pendapat sama istrinya almarhum. Terus acara itu emang udah berjalan, udah nggak ada almarhum ya bang ya. Udah nggak ada almarhum, akhirnya gue jalan gerakin acara itu sama Hendrik, salah satu tim kita juga di Indi Kota Tua. Terus setelah acara itu selesai, akhirnya kita beda pendapat, udah beda jalur, udah berselisih juga sama istrinya almarhum. Maaf banget, Cenani sebelumnya, bukan maksud saya ngebuka apa yang harusnya tidak dibuka, karena emang harus kawan-kawan dan semuanya ngedenger cerita yang sebenarnya ada di Indi Kota Tua dan di Rockres Community. Jadi kita buat Rockres Community itu karena Indi Kota Tua udah nggak terkendali sama kita, udah nggak bisa kita pegang lagi. Dengan kita bicara sama istri almarhum, mau pegang Indi Kota Tua. Jadi bukannya kita meninggalkan Indi Kota Tua, tapi kita posisinya begini loh bang, maksudnya ya kita udah nggak bisa pegang, tapi kita paksa pun kita akan jadi ribut gitu bang. Beda pendapat ya. Beda pendapat. Terus kita nggak boleh ninggalin Kota Tua sama almarhum. Khususnya gue pribadi, jangan, pesan terakhir itu gue nggak boleh ninggalin Kota Tua Jakarta, karena gue putra wilayah situ loh bang. Maksud gue, setelah almarhum putra wilayahnya meninggal dunia, harapan dia ya ada putra wilayah lagi yang tetap di Kota Tua Jakarta. Yang dia lihat gue ada di situ. Mewakili lah. Iya, jadi gue di situ bimbang bang, makanya gue harus gimana ini. Sedangkan Faruk, abang gue sendiri kan dia lebih berfokus di IO-nya dulu di Bekasi. Oh ya. Iya, jadi mungkin almarhum tertujunya sama gue. Jadi gue ini, posisi gue ini gue bingung banget. Sedangkan gue nggak boleh megangin di Kota Tua. Terus gue juga harus tetap stay di Kota Tua Jakarta. Tapi gue stay di Kota Tua Jakarta, gue harus tetap punya, Nggak tahu kemana. iya bang, gue jadi harus kayak bimbang gitu loh, mau kemana ya jalurnya. jadi gue di Kota Tua ini harus bawa satu komunitas yang benar-benar gue sodorin ke Kota Tua. Dan akhirnya kepilih siapa tuh satu komunitasnya? Kalau untuk komunitas yang pegang event di Kota Tua Jakarta, akhirnya ya gue ciptain Rockres Community bang sama Faruk. Gue ciptain Rockres Community sama Faruk. Awal itu gue nggak mau kepikiran segala macam di Rockres Community itu tercipta bukan karena nanti ada event di sini, ada event di situ, nggak ada bang. Gue itu ciptain Rockres Community dengan apa adanya, biar anak-anak di Kota Tua yang udah kemana nih bang, udah gak jelas nih, udah melintang segala macam, udah kesini kesono, akhirnya dia ada wadah lagi. Dan teman-teman yang Badai, terus Levi, Henry, Papai, sama semuanya lah. Jadi nyatu kembali lagi Reta, ya? Nyatu kembali lagi dengan bendera baru. Dia balik lagi ke rumahnya gitu bang, maksud gua. Tapi dengan bendera yang udah benar-benar baru. Tapi kita masih sama Indi Kota Tua sampai sekarang, alhamdulillah masih sama-sama gitu. Kita masih berjabat tangan, masih sering ngobrol juga sama Cenani. Tapi ya itulah hal yang sebenarnya terjadi di Indi Kota Tua dan di Rockres Community. Karena kita, khususnya gue pribadi, gue bimbang banget bang. Gue tuh
Gua siapa sih bang orang yang dilahirin di kota tua tapi nggak mau besarin ini di kota tua? Siapa yang nggak mau? Gue mau banget bang, mau, sumpah gue mau banget. Tapi dengan ada beda pendapatnya ya udah, gue mohon maaf di situ, makanya gue harus eh, beda jalur gitu. Akhirnya gue bikin rumah baru di kota tua Jakarta, tapi gue tetap masih sering ngobrol juga sama Cenandi. Iya. Masih sering bicara juga, tapi ya udah itu mungkin masa lalu yang lalu ya kan. Tapi mudah-mudahan almarhum Dede senyum di sana, karena gue sampai saat ini masih tetap memegang teguh apa yang dia pesanin ke gue bang. Gue tetap ada di kota tua Jakarta, gue tetap jagain rumahnya ya kan. Nah ke depannya ini, itu kan masa lalu, masa depannya ini Rockcrash Community ini akan seperti apa nih? Rockcrash Di Community. tahun 2022, oke, udah corona udah bodo amat, Iya. apa nih? Kalau Rockcrash Community kan dari dulu emang niatnya itu untuk merangkul band-band ya bang, sama kali bang kayak abang di dapur liter gitu kan. Emang sih tujuannya ya merangkul teman-teman musisi-musisi sama band-band. Salah satunya kalau misalnya event-event yang ada di kota tua Jakarta itu kita yang pegang kan namanya Rockcrash Community. Terus sama event-event di wilayah Bekasi. Wilayah Bekasi kan emang sama Rockcrash Community ya. Jadi mungkin kedepannya kita bakal terus-terusan kita gali teman-teman band-band yang, apalagi teman-teman band yang udah sering support, teman-teman band yang sering support Rockcrash Community, karena kan selain di event-event besarnya itu Rockcrash Community punya acara kecil-kecil bang, seperti jamming, terus Indie Indo, tepatnya ada di kota tua Jakarta setiap hari Rabu kan. Jadi setiap band-band yang kita sortir itu pasti akan kita ajak ke panggung-panggung besar. Walaupun panggung-panggung besarnya belum kelihatan nih, karena kan ada Umi Kron ya bang ya. Jadi ya udahlah. Kalau misalnya untuk acara-acara kedepannya sih kita udah banyak planning ya, udah kedepannya udah kita bakal begini. Tapi kan karena ya tersendat lagi ya udahlah. Mau gimana, di Jakarta sama di Bekasi udah mulai kita rencanakan, tapi ya udah. Jadi ya berjalan begitu dulu kali bang sebenarnya sih kita di Rockcrash Community. Rockcrash Community berarti hanya band musisi aja di lingkup di rumahnya Rockcrash Community. Di rumah Rockcrash Community banyak sih bang talent-talentnya. Oh gitu. Talent Rockcrash Community. Oh. Iya. Seni tari, seni lukis, seni begitu kan salah satunya kan yang bawa-bawa tuh kan. Teman kita yang pantomim. Iya benar. Oh berarti Rockcrash Community itu merangkup semuanya, banyak merangkul unsur seninya ada. Seninya, semua seni itu ada, seniman-senimannya ada di Rockcrash Community. Jadi ya khususnya sih kalau misalnya kita Rockcrash Community bukan hanya band, jadi iya. Kayak semua yang ada di kota tua Jakarta itu kan juga masuk ke Rockcrash Community tuh bang. Totalnya ada berapa unsur seni tuh dia? Ada berapa ya bang ya? Soalnya yang bikin ada seni tari, seni lukis, terus manusia patung, humanoid segala macem itu kan. Karena itu mengedepankan budaya kulturnya Indonesia loh secara garis besar umumnya. Tapi kan nih mengangkat kan ya museum, ya kan? Ya, kota tua Jakarta ya bang ya. Iya. Itu kan unsur seninya kan nggak pernah dan nggak akan hilang karena banyak yang turis ke situ akhirnya. Waduh, banyak banget kalau misalnya turis-turis mah ke kota tua Jakarta. Walaupun turis-turisnya juga nggak bisa bahasa Indonesia ya bang. Harusnya sih kalau turis-turis yang ke Indonesia harus belajar bahasa Indonesia bang. Ya paling nggak kan untuk mereka kan untuk hiburan, jalan-jalan, refreshing lah. Kalau ngeliat tuh banyak tuh yang jalan-jalan, jajan. Karena itu museum itu tuh udah sangat langka lah. Iya gitu. sih benar. Apalagi dengan gue ngeliatnya kalau sering muter ke kota tuh unsur seninya apa sih gitu. Kadang ada lukis, pantomim, ini. Jadi wah asik nih ada batik. Gue nggak tahu tuh ada apa enggak ya kan. Karena kan batik teman gue juga dia istrinya batik dia. Jadi suami istri, suaminya seni musik, istrinya seni batik. Seni batik? Iya. Wah keren. Anak timur.
Lucky Bini tuh seni, tapi beda jalur nih, tapi seni gitu loh. Seni musik sama seni batik. Kalau di Kota Tua memang ngebatik itu sebenarnya sih ada Om Suryo ya, tapi dia itu bukan ke street musisi, street gitu, seniman gitu, bukan bang. Tapi dia lebih kayaknya sih dia udah lebih banyak undang-undangan, diundang udah banyak banget sih, diundang sana sini. Jadi mungkin dia nggak stay di Kota Tua Jakarta ya bang ya. Paling yang kelihatan di Kota Tua Jakarta itu seni-seninya kayak siluet, tuh yang bikin wajah tuh gang gitu bang. Terus tato begitu, terus ukir segala macam, musik, humanoid, terus ya kayak gitu-gitu deh pokoknya. Terus kalau misalnya ngulas-ngulas sejarahnya juga banyak juga sih. Kalau misalnya mau teman-teman ke Kota Tua kan nanti kayak dianterin, ada tour guide-nya gitu. Tour guide-nya itu kayak orang-orang teman-teman komunitas ontel. Mau kemana nih? Pakai sepeda, nanti dianterin sama dia dari situ ke Sunda Kelapa, ke VOC segala macam. Sebenarnya udah terkoordinir, cuman karena memang banyak yang belum tahu sih bang sebenarnya. Kayak beberapa turis yang ke Kota Tua Jakarta itu kalau pas dia nanya, saya butuh orang nih pengen langsung aja nih ke teman-teman sepeda ontel begitu. Langsung dari sepeda ontel dia naik sepeda nih, sepeda ontel zaman dulu kan gitu ya bang. Ada 15 orang, dianterin sama 2 tour guide-nya tuh bang, naik sepeda. Nanti sampai musim bahari diceritain dulu sejarahnya begini segala macam. Iya. Terus dianterin lagi ke Sunda Kelapa nih pesisir begini ya kan, perahu pinisi begini. Begitu sama dia sampai banyak sih. Tapi mungkin memang belum terkoordinirnya itu, karena kan kalau misalnya di tempat lain, misalnya kita ke Raja Ampat nih bang ya. Kita ke Raja Ampat ini, ntar dari sini, dari pintu ini kita mau kemana nih? Ke sini udah ada terjadi gitu bang. Kalau di Kota Tua belum ada. Ke pintu Kota Tua ya udah los masuk begitu aja. Berarti paling nggak harus menguasai wilayah sejarah di kota ya? Kota Tua sebenarnya. Kota Tua ya? Iya. Oh gitu ya? Karena sebenarnya sih beberapa komunitas yang lama ya bang ya. Komunitas teman-teman yang lama itu, dia itu sebenarnya udah tahu beberapa sejarahnya Kota Tua Jakarta. Karena memang dulu itu diwajibkan teman-teman yang ada di Kota Tua Jakarta itu seenggaknya mereka tahu museum ini sejarahnya apa. Begitu bang sebenarnya dulu. Cuman karena sekarang udah bergantinya kepala unitnya bang, kepala UPK-nya. Kalau dulu kan memang tegas ya bang ya. Kayak musisi-musisi yang di Kota Tua Jakarta harus bisa bawain lagu Belanda, nasi goreng. Dulu begitu bang. Wajibnya kalau lu pengen masuk di Kota Tua Jakarta, lu harus bisa lagu nasi goreng itu, lagu Belanda. Terus lu harus tahu sejarahnya gedung ini dulu apa sih. Kayak salah satu gedung udah gue ceritain. Jadi salah satu gedung yang ada di Kota Tua Jakarta itu gedung Musim Wayang. Musim Wayang itu dulu itu adalah gereja bang. Gereja. Jadi sebelum jadi Musim Wayang itu gereja. Jadi di situ itu ada makamnya gubernur VOC namanya Jan Pieter Schoon di 6 atau berapa Masehi itu bang. Dulu itu dia penguasa VOC ya, penguasa wilayah Jakarta gitu. Kayak gitu-gitu dia tuh harus tahu bang kalau musisi atau seniman atau komunitas yang ada di Kota Tua Jakarta. Harus mengerti sejarah ya? Harus mengerti sejarah, karena kan takutnya nanti akan ada yang bertanya hal seperti itu. Kota komunitas kok nggak tahu sih gitu. Tapi yang sekarang mungkin bingung kalau ditanya seperti itu, karena sekarang masuk ke Kota Tua juga udah banyak yang baru-baru teman-temannya. Oh gitu. Kalau udah di lock sih, sekarang udah di lock untuk semua komunitas, karena kan bertambah terus nih bang. Tahun kemarin tuh bertambah lagi komunitas yang ada di Kota Tua Jakarta. Akhirnya di tahun 2021 di lock. Jeder. Udah nggak boleh lagi ada anggota komunitas yang masuk di Kota Tua Jakarta. Berarti udah banyak banget total anggotanya loh. Udah banyak, udah 200-an kali bang sebenarnya bang. Makanya dari pihak kantor nih Kota Tua Jakarta akhirnya nge-lock nih bang. Jeder, udah nggak boleh lagi ada penambahan komunitas yang ada di Kota Tua Jakarta. Terus karena
Maksudnya begini loh, kenapa kita lock dan kenapa kita juga komunitas yang lama setuju? Karena untuk apa kalian kalau misalnya jadi komunitas di Kota Tua Jakarta hanya melihat dari wah Kota Tua Jakarta rame nih bisa ngasilin uang nih. Kita nggak mau seperti itu, Bang. Tidak money oriented ya. Iya, kita nggak mau begitu. Apa yang udah lu lakuin untuk Kota Tua Jakarta, baru lu bisa kita terima. Kalau misalnya lu cuma bisa masuk ke Kota Tua Jakarta, bisa semua orang atau teman-teman dekat saya gitu, Bang. Misalnya abang nih, abang juga saya suruh masuk bisa kali. Cuman kan nggak seperti itu kita. Kita menahan karena kita melihat proses, Bang. Apa sih yang udah lu lakuin untuk Kota Tua Jakarta? Kayak teman-teman di Kota Tua Jakarta, seniman atau musisi-musisi yang tua dan yang lamanya itu udah banyak ngelakuin sebenarnya untuk Kota Tua Jakarta. Kayak mereka tuh udah benar-benar ngebawa nama Kota Tua tuh lebih tinggi lagi. Terus Kota Tua Jakarta setiap bulannya ada apa, setiap minggunya ada apa, hal-hal seperti itu sebenarnya komunitas mulai-mulai sekarang sih Bang, sebenarnya mulai sekarang udah mulai terkoordinir lagi kayak kerja bakti, kita beli ini, beli itu segala macam untuk Kota Tua Jakarta. Perawatan seluruh Kota Tua Jakarta tuh kayak ubin-ubin yang rusak nih. Iya. Kita rapihin, terus setelah itu uang kas kita gitu maksudnya. Seperti itu. Udah sampai mana sih lu ngejaga Kota Tua Jakarta Agar awet. Makanya itu sejarahnya itu. Kita lock tuh begitu Bang. Pertama mereka nggak tahu sejarahnya apa Kota Tua. Terus yang udah lu berikan ke Kota Tua apa. Terus apa nih gimana begitu. Makanya kita mungkin kalau untuk featuring atau kolaborasi kita menerima teman-teman gitu Bang. Teman-teman seluruh luar dari Jakarta atau luar komunitas yang ada di Kota Tua Jakarta, kita menerima nih. Saya ngomong begini benar karena saya pun menerima semua teman-teman yang ada di luar Jakarta. Karena kan kebetulan dari beberapa minggu yang lalu kan kebetulan komunitas saya di Akustikus Kota Tua banyak telepon, kolaborasi ya artis-artis dangdut yang jebolan KDI segala macam ini itu. Terus teman-teman yang lagi viral pun kayak musisi-musisi yang sering di Jogja kan juga mau hadir di Kota Tua Jakarta. Tapi nanti dah ada waktunya begitu. Jadi kolaborasi mah nggak apa-apa Bang sebenarnya. Karena kan mungkin mereka belum bisa memulai aktivitas yang kayak kita lakukan di Kota Tua. Karena kan masih mentok di pandemi, jadi mungkin baru kita doang yang bisa main di lapangan. Jadi ya udah, mungkin banyak hal seperti kolaborasi mah nggak apa-apa deh pokoknya. Pesan-pesan buat yang nonton nih nanti apa nih dari Rangga mewakili komunitas Kota Tua? Kalau pesan-pesan gue sih sebenarnya selalu pikir positif sih Bang sebenarnya. Apapun yang orang itu bicarakan ya selalu pikir positif karena setiap orang yang bicara itu pasti ada baiknya lah. Kalau misalnya nggak baik ya kayak gue nih, gue suka banget sama Kurt Cobain sama Kurt ya kan, sama Nirvana, anak-anak sama Grunge. Tapi gue sukanya karyanya dia, bukan hal-hal yang somethingnya gitu Bang. Jadi gue ambil positifnya, gue buang jeleknya sih. Terus pesan-pesannya lagi sih, mudah-mudahan untuk semua kawan-kawan gue yang ada di seluruh Jakarta atau di Indonesia, musisi-musisi, seniman semuanya bertahan aja deh dulu, fokus berkarya, bertahan, fokus, karena 3 hal itu yang mungkin bakal bikin kita naik lagi satu tangga. Ya kita nggak tahu kapan, tapi kan semua itu udah kasih garis nih sama Tuhan ya kan Bang ya. Allah nih udah ngasih, nanti lu ada waktunya akan seperti ini, tapi gua nggak tahu lu sampai di mana, lu menunggu kesabarannya, apalagi tahun-tahun ini kan. Ya udahlah, udah fokus aja, fokus bertahan dan berkarya terus. Buat semua teman-teman musisi seniman yang ada di seluruh penjuru negeri, itu aja kali Bang kalau dari gua. Sip. Thank you.